Ketika topengnya jatuh dan keraguan muncul, dia mulai bertanya-tanya, mengapa dia tidak menghubungiku? Apakah dia tidak peduli? Apakah dia benar-benar sudah melupakanku? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai mengganggunya, lebih dari argumen apapun. Karena kamu tidak memberinya drama yang dia cari, kamu memberinya sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Hal yang tidak diketahui selalu lebih menyakitkan daripada penutupan. Tidak ada kontak bukan tentang balas dendam, tetapi tentang pengakuan. Pengakuan akan nilai dirimu, kedamaianmu, dan kekuatanmu. Dia berpikir kamu akan hancur, tetapi kamu malah membebaskan diri. Jika kamu pernah merasakan keheninganmu, membuat seseorang merasa hancur di balik senyuman palsunya, berikan like. Berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak pemahaman, nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan saat kami merilis hal-hal yang menarik, dan beri komentar di bawah. Keheninganmu berbicara lebih keras daripada kata-katanya. Sekarang mari kita lanjutkan. Pertama, dia akan berpura-pura. Pura-pura itu halus. Kamu bisa melihatnya, tapi tidak semua orang peka untuk menyadarinya. Dia tidak menangis di depan umum, tidak menuliskan keluh di kolom caption, tidak mengunggah bait-bait rindu seperti yang kamu kira. Sebaliknya, dia memamerkan senyum yang kelewat cerah, membagikan foto-foto yang terasa terlalu dipaksakan, dan menebar pesan bahwa hidupnya tetap berjalan seperti biasa. Tapi kamu tahu, itu bukan kebenaran, itu pelarian. Orang yang sedang baik-baik saja tidak butuh panggung. Mereka tidak berlomba membuktikan ketenangan mereka ke seluruh dunia, tapi dia melakukannya. Karena dia tidak bisa diam, karena keheninganmu terlalu nyaring baginya, karena kamu tidak memberikan reaksi seperti yang dia harapkan, karena kamu tidak runtuh seperti yang dia kira. Ada yang berubah, bukan hanya dalam caranya bertingkah, tapi juga dalam cara kamu menyadari itu semua. Kamu tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Dulu kamu mungkin akan terpancing, terguncang, berusaha menjelaskan, menjangkau, membenarkan. Tapi sekarang kamu hanya diam, dan dari diam itu, kamu melihat lebih banyak dari yang pernah kamu lihat sebelumnya. Diam itu seperti cermin. Siapapun yang mencoba melarikan diri darinya akan melihat bayangan yang paling ia takuti. Dia tidak menunjukkan kerusakan karena dia sedang berusaha menutupinya, bukan menyembuhkannya. Dia menertawakan kekosongan karena tidak siap mengakuinya. Dia tidak mengejarmu kembali karena masih berusaha menipu dirinya sendiri, bahwa kehilanganmu tidak berdampak. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Kamu tidak marah, tidak membalas, tidak menjelaskan. Tapi justru di sanalah letak luka terbesarnya. Bukan karena kamu menghukumnya, tapi karena kamu tidak lagi membiarkannya menyentuh pusat emosimu. Karena kamu sudah jadi versi dari dirimu yang tidak bisa dipatahkan oleh ilusi lama yang dulu mengikatmu. Dia belum selesai berpura-pura, tapi kamu sudah selesai meyakinkan siapapun bahwa kamu sembuh. Karena kamu tidak perlu lagi menang dalam narasi orang lain. Kamu hanya perlu berdiri dalam keutuhanmu sendiri. Dan dari tempat itu kamu menjadi cermin yang tak bisa dia hadapi. Karena di matamu, dia tidak melihat seseorang yang terluka. Dia melihat seseorang yang selamat. Kedua, ketidakhadiranmu menjadi obsesi. Awalnya dia merasa menang. Kamu diam, menjauh, dan itu memberinya ruang untuk percaya bahwa dia berhasil. Bahwa kamu menyerah. Bahwa kamu butuh waktu untuk meredakan emosi dan pada akhirnya akan kembali seperti sebelumnya. Tapi waktu tidak bergerak sesuai dengan harapannya. Waktu justru berubah menjadi musuhnya sendiri. Kamu tidak mengirim pesan, kamu tidak memberi kode, kamu tidak menunjukkan kerinduan. Kamu benar-benar hilang dan justru dari ketiadaan itu, pikirannya mulai bekerja. Otak manusia tidak tahan dengan kekosongan. Ia akan menciptakan cerita untuk mengisinya. Dan tanpa informasi nyata darimu, dia mulai menulis naskah sendiri. Apakah dia sudah melupakan aku? Apakah dia sudah bersama orang lain? Apa aku tidak penting? Malam datang dan pikirannya tidak pernah benar-benar tidur. Ia kembali membaca ulang obrolan lama, mencari isyarat tersembunyi, menganalisis tanda baca seolah-olah itu petunjuk arah pulang. Dia menonton ulang Instastory kamu, tanpa menyentuh layar, takut jejaknya terlihat, tapi tidak ada yang dia temukan. Tidak ada pintu terbuka,
Tidak ada jembatan yang masih tersambung. Yang ada hanya keheningan yang semakin dalam, dan dari sana obsesi itu lahir. Bukan kamu yang membuatnya terobsesi, tapi ruang kosong yang kamu tinggalkan. Karena kamu berhenti memberi energi pada sesuatu yang tidak lagi membangunmu. Kamu menarik kembali atensimu, dan dalam diam itulah kamu menciptakan ruang yang cukup untuk dia menghadapi dirinya sendiri. Tanpa umpan, dia tidak bisa lagi mengendalikan narasi. Dan bagi seseorang yang terbiasa memiliki kontrol emosional atasmu, itu terasa seperti kehilangan tanah pijakan. Kamu tidak perlu teriak untuk membuatnya sadar, tidak perlu meledak untuk membalas. Kamu cukup menarik diri dan membiarkan ketidakhadiranmu berbicara dengan bahasa yang paling menyakitkan. Keteguhan, bukan permainan, bukan strategi. Ini tentang ketenangan yang lahir dari kesadaran. Kamu berhenti membenarkan kenapa kamu layak dihargai, dan itu membuatnya menghadapi cermin yang ia hindari sejak awal. Dia tidak pernah benar-benar siap melihatmu pergi dengan kepala tegak, dan sekarang ketidakhadiranmu bukan hanya hening, ia menggema. Ketiga, dia berharap kamu hancur lebih dulu. Dia meninggalkanmu bukan hanya untuk menjauh. Dia berharap kamu pecah. Dia pikir kepergiannya akan merusak irama dalam hidupmu, membuatmu linglung, dan akhirnya membuatmu datang lagi, lebih haus, lebih bingung, lebih siap untuk memberi dia kuasa atas narasi yang dia ciptakan sendiri. Dalam pikirannya, dia telah memutar sebuah adegan lama yang sering berhasil, menjauh perlahan, menunggu kamu mengejar, dan kemudian berdiri di tempat tinggi seolah-olah kamu yang lemah. Itu bukan cinta, itu kendali. Kamu mematahkan naskah itu. Kamu tidak mengejar. Kamu tidak tergelincir dalam logika palsu bahwa diamnya adalah undangan untuk menyelamatkan. Dan dari situ, sesuatu dalam dirinya mulai goyah. Dia mungkin tersenyum di luar, tapi dalam diam ada kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Sebab yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan seseorang yang mencintaimu, melainkan kehilangan seseorang yang tidak lagi membuktikan bahwa kamu penting. Dan kamu berhenti membuktikan itu. Setiap kali kamu tidak membalas dorongan untuk menjelaskan diri, kamu meruntuhkan siklus yang selama ini menguntungkan egonya. Setiap kali kamu tidak mengirim pesan, kamu meruntuhkan sistem umpan balik yang ia bangun untuk memastikan dia tetap jadi pusat perhatian. Karena untuk tipe seperti dia, validasi adalah bahan bakar. Dia tidak butuh hubungan, dia butuh reaksi. Tapi kamu tidak memberikannya, kamu menutup keran. Kamu bukan lagi pemicu yang bisa dia tekan untuk memastikan bahwa dirinya masih berdampak. Dan itu memukulnya di tempat yang dia pikir sudah aman. Kamu tidak sekadar diam, kamu benar-benar terputus. Bukan karena dendam, bukan karena ingin menyakiti, tetapi karena kamu sudah selesai dengan sistem yang tidak memberi ruang bagi harga dirimu sendiri. Kamu tidak membalas permainan karena kamu sudah keluar dari papan. Kamu tidak lagi menjadi lawan yang bisa dia kalahkan, karena kamu menolak untuk ikut bertanding. Dia mengandalkanmu untuk kembali. Dia mengira kamu hanya sedang memberi jarak. Tapi kamu tidak hanya menarik diri, kamu menutup pintu dari dalam. Dan kini, yang tersisa untuknya bukan hanya kesepian, tapi kekosongan tanpa jawaban. Sebab kamu bukan lagi bayangan yang menunggu. Kamu sudah jadi cermin yang tidak memantulkan apapun kecuali kenyataan. Dan dari kenyataan itu, dia sadar. Kamu tidak akan kembali. Tidak karena kamu keras kepala, tapi karena kamu akhirnya tahu siapa yang pantas kamu beri tempat. Keempat, kamu menolak untuk memuaskan egonya. Dia tidak hanya berharap kamu bereaksi, dia mengandalkannya. Keheninganmu seharusnya hanya jeda pendek dalam dramanya, bagian dari permainan tarik ulur yang sudah ia kenal. Dia menjauh bukan untuk benar-benar pergi, tapi untuk memancing. Bagi dia, kedinginan itu adalah umpan. Dan setiap kali kamu menanggapi, entah lewat satu pesan, satu like, satu komentar, kamu memperkuat narasi bahwa dia masih pusat semestamu, tapi kamu tidak menanggapi. Kamu memutus aliran itu. Bukan karena kamu ingin membuatnya penasaran, tetapi karena kamu sudah tidak lagi rela menjadi bahan bakar bagi egonya. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak mengetik "apa kabar?" swing. Setiap kali kamu memilih untuk menyimpan pertanyaanmu sendiri daripada memancing perhatiannya, kamu sedang menyabot siklus validasinya. Kamu bukan hanya diam, kamu memutus pasokan.
Orang-orang yang hidup dari ego tidak tahan, dibiarkan sendiri dengan keheningan. Mereka butuh respons apapun, bahkan kemarahan pun akan mereka terima. Karena itu berarti mereka masih penting. Tapi kamu tidak memberinya itu. Kamu membiarkan ruang tetap kosong, dan ruang kosong itu lebih menyesakkan daripada debat atau drama. Karena kini dia tidak lagi bisa membaca posisi dirinya dalam hidupmu. Dan saat seseorang kehilangan cermin yang biasa mereka pakai untuk melihat harga diri mereka sendiri, mereka mulai kehilangan arah. Jadi kamu tidak lagi jadi titik acuan. Kamu tidak lagi tersedia untuk memvalidasi bahwa dia masih punya tempat. Dan dari situ, mulailah keretakan itu. Ketika perhatianmu berhenti datang, dia tidak hanya merasa kehilangan minat. Dia merasa kehilangan status. Karena diam-diam, perhatianmu adalah simbol bahwa dia penting. Bahwa dia menang. Bahwa dia tetap di dalam orbitmu. Tapi sekarang dia melayang sendirian di ruang yang kamu kosongkan. Bukan kamu yang tidak mampu memaafkan, tapi dia yang tidak pernah menganggap kamu bisa benar-benar pergi. Dia pikir kamu hanya terluka, bukan selesai. Tapi kamu tidak pernah main-main dalam hal martabat. Kamu tahu batas dan kamu tahu kapan diam lebih jujur daripada klarifikasi apapun. Keheninganmu bukan sikap pasif. Itu deklarasi yang tidak butuh penjelasan. Dan dalam diam itu, kamu menatapnya dari tempat yang tak bisa dia sentuh lagi. Karena kamu tidak lagi bicara dalam bahasanya. Kamu tidak berteriak, kamu tidak membalas, kamu tidak kembali. Dan itulah hal yang tidak bisa dia kendalikan. Kamu yang akhirnya memilih untuk benar-benar hilang. Kelima, kedamaianmu menciptakan kekacauannya. Dia ingin kamu goyah. Ghosting itu bukan akhir baginya, itu manuver. Dia membayangkan kamu gelisah, mencari-cari alasan, menyusun ulang kronologi untuk mencari kesalahanmu. Dia tidak menghilang untuk melupakan. Dia menghilang untuk menciptakan guncangan. Tapi kamu tidak berguncang. Yang muncul malah keheningan. Bukan kosong, tapi hening yang utuh. Kamu tidak bereaksi, tidak meledak, tidak mengulangi siklus lama yang membuatmu mengemis penjelasan. Kamu berdiri diam, dan itu yang membuat dia kacau. Karena seseorang yang terbiasa menyalakan api tidak tahu harus berbuat apa saat apinya tidak lagi menyala. Kedamaianmu bukan netralitas. Itu pernyataan. Kamu tidak mengemis penutupan karena kamu sudah menutup bab itu sendiri. Kamu tidak mencari jawaban karena kamu sudah menemukannya di caramu memilih tenang. Dan itu adalah jenis kekuatan yang tidak bisa dia dekonstruksi karena dia tidak bisa mengontrolnya. Bagi orang yang berkembang dalam kekacauan, ketenangan adalah serangan. Dan kamu tidak hanya tenang, kamu konsisten. Kamu tidak menari dengan irama emosionalnya. Kamu menolak untuk naik ke panggung dramanya. Dan dari bawah panggung itu dia mulai merasa hampa. Dia mulai memutar ulang skenario. Kenapa dia tidak marah? Kenapa dia tidak balas? Apa dia benar-benar tidak peduli? Tapi itu bukan tentang kamu tidak peduli padanya. Itu tentang kamu peduli pada dirimu sendiri. Cukup untuk menolak melanjutkan sesuatu yang hanya membakarmu perlahan. Kamu tidak melemparkan dendam, tidak menyusun balasan. Kamu hanya berhenti menyambung. Dan itulah yang menghancurkan skenarionya. Bukan tindakanmu, tapi absensimu. Karena tidak semua kerusakan datang dari badai. Beberapa datang dari mata badai itu sendiri. Diam, tenang, tapi mematikan. Dia pikir kamu akan ikut terbakar. Yang tidak dia duga, kamu malah berjalan keluar dari api itu, utuh, dan kamu tidak menoleh. Keenam, keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Keheningan tidak pernah netral. Ia bukan hanya jeda, bukan kekosongan pasif yang menunggu sesuatu untuk terjadi. Ia adalah bahasa lain. Dan ketika kamu memilih untuk tidak berkata apa-apa, justru disitulah kamu mulai bicara paling keras. Dia menunggu reaksi. Dia menunggu rentetan pesan, pertanyaan emosional, atau bahkan satu kalimat yang cukup untuk membuktikan bahwa kamu masih bergantung. Tapi kamu tidak mengirimkan apapun. Bukan karena kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan. Justru karena kamu tahu semuanya akan sia-sia. Kamu berhenti menjelaskan dirimu. Kamu berhenti membela diam yang seharusnya tidak perlu dibela. Dan dari situ, ruang mulai bekerja. Saat kamu tidak memberi kepadanya narasi, pikirannya mulai menulis ulang sendiri. Apa yang dia pikirkan? Apa dia sudah lupa? Kenapa dia tidak mencariku?
Siapa yang sekarang bersamanya? Diam kamu memaksa dia duduk sendirian bersama versi dirinya yang dia sembunyikan. Dan versi itu tidak punya siapa-siapa untuk menyalahkan. Kamu tidak membangun drama. Kamu membangun jarak. Kamu tidak menampilkan kekacauan batin. Kamu menyuguhkan kendali. Dan itu mengganggu seseorang yang terbiasa mengendalikan lewat kekacauan. Karena yang dia temui bukan kemarahanmu, bukan air matamu, tapi ketenanganmu. Dan ketenangan itu tidak memberi tempat untuk egonya tumbuh. Kamu tidak perlu mengumumkan perkembanganmu. Kamu tidak memberitahu siapapun bahwa kamu berubah. Kamu membuktikannya dengan tidak kembali, dengan tidak menjawab, dengan tidak membiarkan emosimu dijadikan pengait untuk sebuah hubungan yang sudah tidak saling menghormati. Kamu tidak keras kepala. Kamu hanya selesai. Kamu tahu apa yang paling menghantui seseorang yang pernah memegang kendali? Ketika objek yang biasa mereka manipulasi berhenti bereaksi, bukan karena sudah mati rasa, tapi karena sudah sembuh. Kamu tidak lagi bisa diakses, dan karena itu, kamu menjadi tak terduga. Itulah kekuatanmu sekarang, ketidakpastian. Kamu tidak bisa lagi ditebak. Kamu tidak bisa lagi diukur lewat pola lama. Kamu bukan suara yang bisa dipanggil dengan drama. Kamu adalah keheningan yang menciptakan ruang, dan dalam ruang itu, dia menyadari bahwa kamu sudah jauh. Terlalu jauh untuk dijangkau oleh penyesalan terlambat, dan kamu tidak butuh selamat tinggal. Karena orang yang benar-benar selesai tidak menutup pintu dengan keras. Dia hanya berjalan keluar dan tidak kembali. Ketujuh, topengnya tidak bisa menyembunyikan penyesalannya. Di depan umum, dia tampil sempurna. Matanya bersinar, senyumnya lebar, dan suaranya dipenuhi keyakinan yang terdengar tulus. Di layar, dia bersinar seperti seseorang yang tidak terguncang oleh apapun. Tidak ada luka, tidak ada kehilangan. Hanya versi terbaik dari dirinya yang dia biarkan dunia lihat. Tapi kamu tahu lebih baik. Kamu tidak melihat dari luar, kamu melihat melalui celah. Karena tak peduli seberapa halus seseorang merangkai topeng, keretakan tetap muncul saat sunyi mulai bekerja. Dan sunyi itulah yang kamu berikan. Bukan karena kamu ingin membalas, tapi karena kamu sudah cukup dewasa untuk tidak ikut bermain. Kamu tidak memberikan penjelasan, tidak mengemis penutupan, tidak juga mencoba mengganggu ketenangannya. Kamu hanya hilang, dan bukan tipe hilang yang sedang menunggu, tapi hilang yang benar-benar tidak menoleh. Dia pikir kepergian itu tanpa biaya, bahwa semua akan berjalan sesuai rencananya. Dia mundur perlahan dengan harapan kamu akan tetap diam-diam, memperhatikannya, menyukai unggahannya, mengintip ceritanya, menunjukkan bahwa kamu masih di sana, bahkan tanpa bicara. Tapi kamu tidak memainkannya seperti itu. Kamu berhenti hadir, bahkan sebagai penonton. Dan itulah yang mulai menggoyangnya. Tidak ada view darimu, tidak ada like darimu, tidak ada tanda bahwa kamu masih menjadikan dia pusat orbit emosimu. Yang tersisa hanya keheningan, dan dari situ pertanyaan-pertanyaan muncul. Apakah dia benar-benar sudah selesai? Kenapa dia tidak melihat? Kenapa dia tidak bertanya? Dia tidak mengatakannya keras-keras. Tapi kamu bisa membaca desakan di balik senyumannya yang terlalu lebar, tawa yang terlalu sering, dan pose-pose yang terlalu baik-baik saja. Karena orang yang sungguh sembuh tidak butuh panggung. Dan orang yang sungguh melupakanmu tidak akan berusaha keras untuk terlihat di depanmu. Dia tahu kamu mungkin tidak lagi melihat, tapi dia tetap mencoba untuk terlihat. Dan disitulah penyesalan menyelinap. Bukan karena kamu menghilang dengan amarah, tapi karena kamu pergi dengan martabat. Keheninganmu adalah cermin. Ia tidak menyakiti dengan suara, tapi menampar dengan pantulan.